Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati DKM Masjid Nurul Iman serta pengurus dari Majelis Taklim Cahaya Sunnah, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik bagi mereka atas layanan yang diberikan untuk masyarakat, terutama berkaitan dengan layanan belajar dan layanan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para jamaah kajian di pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berupa kemudahan dalam melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah. Kita berharap semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saat ini kita kerjakan, Anda dari selesai melaksanakan sholat subuh, tidak kemudian langsung pulang, ini weekend mungkin bisa dipakai untuk olahraga atau kegiatan yang lainnya. Tapi Bapak Ibu duduk di majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai taman-taman surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, mendekatlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Lalu apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, "Hilaqudz dzikri." Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah dzikir. Apa makna dari halaqah dzikir yang disebut sebagai taman surga? Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna kata zikrullah terdiri dari dua kata, zikrun dan Allah, yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah idhafah atau kata frase yang terdiri dari kata pertama dan kata yang kedua. Frase kata zikrullah memiliki dua makna. Dilihat dari makna Allah. Allah bisa dimaknai sebagai subjek, dan kata Allah di sini bisa dimaknai sebagai objek. Apabila kata Allah kita maknai sebagai objek, maka kalimat zikrullah artinya adalah mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah seperti kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau kalimat zikir yang lainnya. Sehingga ketika Bapak Ibu selesai salat wajib, kemudian Anda tidak langsung pulang, tapi membaca zikir bareng-bareng yang ada di masjid, dalam arti mereka tidak kemudian langsung meninggalkan masjid, maka majelis di situ masuk dalam kategori majelis zikrullah. Mereka berzikir kepada Allah di satu tempat yang sama. Kemudian makna zikrullah yang kedua bisa juga dimaknai kata Allah di sini sebagai subjek. Untuk kata Allah sebagai subjek, maka makna zikrullah adalah zikrun minallah, peringatan yang Allah turunkan. Sehingga majlis zikrullah dalam makna yang kedua adalah majlis yang di situ membahas peringatan Allah, baik berupa Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tidak jauh dari hal ini adalah ketika Anda datang di majelis kajian, ada salah satu narasumber yang menyampaikan, kemudian jamaah memperhatikan, majelis semacam ini bisa disebut sebagai majelis zikrullah. Karena itu Atha bin Abi Rabah, salah satu di antara muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
ketika mendefinisikan majlis zikrullah, beliau mengatakan majlisun yudhkaru fihi halal wal haram. Majlis yang di sana dibahas halal dan haram. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kegiatan Jumatan dengan kegiatan zikrullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Lanjutannya gimana? Fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila kalian dipanggil di hari Jumat untuk melaksanakan kegiatan Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya adalah bersegeralah menuju Jumatan. Allah sebut kegiatan Jumatan dengan kegiatan zikrullah karena ketika orang itu Jumatan, seorang khatib menyampaikan khutbah, mereka membacakan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, sedangkan para makmum mendengarkan dengan seksama. Dari sinilah jamaah dimulakan Allah, kita berharap semoga majlis yang saat ini kita selenggarakan bagian dari majlis zikrullah yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian menemui taman-taman surga maka mendekatlah. Dan yang dimaksud taman surga di situ adalah majlis zikrullah. Itu adalah majlis di mana kita membahas ilmu, baik dengan membahas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Pada saat sholat subuh yang tadi kita selenggarakan, imam membaca di rakaat yang kedua surat apa? Surat Al-Fatihah. Ya jelas surat Al-Fatihah. Rakaat kedua baca apa? Surat Al-Duha. Nah, alhamdulillah. Berarti nggak lupa ya. Karena kadang ada banyak sekali jamaah yang sholat, saking tidak konsentrasinya dengan sholatnya, sampai bacaan imam tuh lupa dia. Rakaat pertama baca apa tadi? Udah lupa. Karena mungkin waktu rakaat pertama jasadnya di masjid, tapi hatinya mungkin sudah di lapangan. Jasadnya di masjid, tapi batinnya ada di dapur. Sehingga nggak kepikiran dengan apa yang dibaca oleh imam. Ini orang yang nggak khusyuk ketika salat. Baik, imam membaca surat Ad-Duha. Kalau rakaat pertama surat apa? Surat Al-Fatah. Di bagian akhir dari surat Al-Fatah. Baik. Di surat Ad-Duha ada satu kalimat yang sebagian ulama mengatakan hadhihi arja ayatin fil Quran. Ayat ini merupakan ayat yang memberikan harapan terbesar bagi umat Islam yang ada dalam Al-Quran. Ayat apa yang dimaksud? Ayat yang dimaksud adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan Rabbmu wahai Muhammad akan memberikan kepadamu sesuatu sampai kau ridho. Bagian dari janji Allah Ta'ala yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan sesuatu kepada beliau sampai beliau ridho, sampai beliau merasa senang. Apa yang membuat Nabi SAW sangat merasa ridho? Para ulama mengatakan tidak ada yang membuat Rasulullah SAW sangat merasa ridho selain seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Karena beliau adalah orang yang sangat mencintai umatnya, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu sangat penyayang, sangat mencintai orang-orang yang beriman. Sehingga beliau sangat mencintai umatnya, sangat menyayangi umatnya, dan bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya SAW, Rasulullah SAW ingin seluruh umatnya masuk surga. Sebab kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Dan ketika seorang hamba itu bisa masuk surga tanpa ujung, maka dia akan mendapatkan kenikmatan
tanpa batas. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, kita layak untuk balas budi Nabi SAW. Dengan cara apa? Memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perjuangan beliau yang luar biasa ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada posisi di mana beliau mengalami situasi yang sangat genting, hingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebut oleh para ulama dengan istilah doaul ibtihal. Doa ibtihal artinya adalah doa dalam situasi genting. Kapan itu terjadi jamaah? Ketika peristiwa Perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memperhatikan jumlah pasukan kaum muslimin dan jumlah pasukan musyrikin. Perbandingannya berapa, Pak? Perbandingannya berapa? 1:3. Muslim jumlahnya 300 sekian, musyrikin jumlahnya 1000. Sehingga mereka melihat pasukan musyrikin jauh lebih banyak dibandingkan pasukan mereka. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Dan beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu mengucapkan sebuah kalimat, Allahumma intahlik hadhil isabah lam tu'bad ala wajhil ardi abada. Ya Allah, jika kelompok kecil ini kalah dalam perang, Engkau takdirkan kelompok kecil ini kalah, tidak diberi pertolongan oleh Allah, maka kau tidak akan disembah di muka bumi ini selamanya. Andaikan dalam peristiwa Perang Badar kaum muslimin kalah, Pak, Masjid Nurul Iman nggak ada. Karena Islam sudah nggak ada. Allah tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi, artinya sudah berakhir masa kaum muslimin. Tapi Masya Allah, perjuangan besar yang dilakukan oleh sang Nabi SAW dan para sahabatnya. Walaupun jumlah mereka demikian sedikit dibandingkan dengan musuh-musuhnya, namun mereka selalu gigih untuk memperjuangkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kita bisa merasakan betapa indahnya agama Islam sampai saat ini. Baik. Dalam majelis kita, majelis yang di situ ditekankan oleh Nabi SAW untuk dihadiri. Kenapa? Karena majelis ini rahmat Allah turun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengkajinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah. Apa as-sakinah? Ketenangan. Sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ketenangan. Zikrullah disebutkan yang kata Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Maka suasana di majelis ini ayam, adem, merem. Tolong yang merem dicamil, Pak. Yang merem disenggol. Itu pengaruh dari apa? Ketenangan. Gimana? Kekhusyuan. Sehingga Allah turunkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. As-sakinah di sini ada dua makna. Bisa maknanya adalah ketenangan dalam arti batin seseorang bisa tenang di majelis ilmu. Bisa juga maknanya as-sakinah di sini adalah malaikat. Karena malaikat turun ketika ada majelis ilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariq yaltamisuna ahla dzikri
Sesungguhnya Allah Ta'ala punya banyak malaikat yang mereka berkeliling di muka bumi untuk mencari majelis zikir. Majelis zikir berarti majelis apa tadi? Bisa maknanya majelis yang di situ kita membaca zikrullah, bisa maknanya majelis yang di situ kita membahas Al-Quran dan hadis. Begitu mereka ketemu, ketika faida wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw. Saat mereka menemui ada orang yang kumpul dalam rangka untuk membaca kitabullah, dalam rangka untuk mengkaji peringatan-peringatan Allah, maka malaikat satu memanggil malaikat yang lain. Bagaimana panggilan malaikat itu? Anda bisa lihat. Mereka memanggil dengan kalimat, halummu ila hajatikum. Mari mendekat ke hajat kalian. Malaikat itu menyebut majelis ilmu sebagai hajat mereka. Kalau hajat kita kan urusan dunia, Pak ya. Hajat kita ya makan, minum, dan urusan dunia yang lainnya. Hajatnya malaikat apa? Majelis ilmu. Lalu kata Nabi SAW, fayahufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka pun mengelilingi majelis itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Gimana Pak bentuknya? Wallahu alam, itu hal yang gaib yang hanya bisa diceritakan melalui jalur kenabian. Dan kita hanya bisa beriman sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya ingin menekankan seperti ini, Pak. Dikala kita sedang bergabung di majelis yang rahmat Allah turun, dalam waktu yang sama ada manusia yang berkumpul di majelis di mana murka Allah turun. Apa yang dimaksud dengan majelis di mana murka Allah itu turun? Majelis di mana kegiatan kesyirikan dilakukan. Ketika ada orang-orang yang mereka berkumpul dalam rangka merayakan apapun yang mereka rayakan, di situ ada ritual kesyirikan, ada praktek kekufuran, ada bentuk sajen kepada selain Allah, ada bentuk penyembahan kepada selain Allah. Dalam posisi seperti ini Allah nggak ridho dan Dia menurunkan azabnya. Dia menurunkan murkanya. Sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tadkhulu ma'al musyrikina fi kanaisihim inda a'yadihim fa inna suhtatallahi tanzilu alaihim. Janganlah kalian bergabung dengan orang musyrikin di hari raya mereka saat mereka berada di tempat ibadahnya, karena sesungguhnya laknat Allah sedang turun kepada mereka. Maka kalau ada orang mukmin, ada orang muslim nonton ritual kesyirikan, walaupun hanya nonton, dia tidak ikut ritual itu, dia tidak ikut mengaminkan, dia tidak ikut aktivitas ibadahnya, cuma nonton saja. Tapi dia hadir, saat nonton itu dia hadir di tempat perbuatan kesyirikan dilakukan, maka dia kecipratan laknat Allah. Sebab laknat Allah turun di situ. Anda bisa bayangkan, andaikan nikmat iman ini geser sedikit saja, mungkin kita akan berada di masjid di mana laknat Allah turun, atau kita berada di majelis di mana laknat Allah turun. Tapi karena kita mukmin yang mengikuti ajaran Nabi SAW, maka kita diselamatkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita saat ini berada di majelis rahmat Allah turun. Layak untuk kita syukuri jamaah. Alhamdulillah, dengan hidayah iman yang Allah berikan, aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang benar. Kegiatan yang kita lakukan semoga bisa mengantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa Anda lakukan dalam setiap kegiatan di mana ada persamaan antara aktivitas mukmin dan aktivitas non mukmin. Contoh misalnya kurban. Saat orang menyembelih kambing atau menyembelih sapi, ada nggak kegiatan kesyirikan yang mirip seperti itu? Banyak. Ada sajen dalam bentuk kepala kerbau, ada yang larung dengan menggunakan kepala kerbau, ada yang nanam kepala kambing, sampai nyembelih ayam cemani.
dan aneka praktek kesyirikan yang lainnya. Dah? Bedanya di mana? Iman. Andaikan orang mukmin, andaikan orang muslim tidak diberi hidayah oleh Allah berupa iman, tanggal 10 Dzulhijjah bisa jadi momen kesyirikan. Tapi ketika kita diberi oleh Allah hidayah iman, saat kita menyembelih binatang, kita menyembelih untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Di saat itulah kurban yang kita selenggarakan mengantarkan menuju takwa kepada Allah. Sebaliknya ada orang yang menyembelih binatang yang sama, tapi justru itu menjerumuskan mereka ke dalam azab yang abadi. Karena mereka berbuat kesyirikan. Alhamdulillah, dengan adanya nikmat hidayah ini, kita layak untuk banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah selesai kita menyampaikan sedikit pengantar ya. Kita bicara tentang masalah adab dan akhlak bagi seorang mukmin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ditanya, siapa manusia yang paling sempurna akhlaknya? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah berfirman di beberapa ayat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala mensifati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sifat yang Allah berikan untuk Arsy. Arsy al-Azim. Dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah dengan sifat azim. Karena tidak ada manusia yang akhlaknya lebih mulia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak beliau menjadi bagian dari mukjizat beliau. Karena itu di surat yang lain, tepatnya di surat Al-Hijr ayat 72. Surat Al-Hijr ayat 72. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umur itu isinya apa, Pak? Perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup ada apa di sana? Ada aneka akhlak, kepribadian, amal perbuatan, dan seluruh yang terjadi pada perjalanan hidup manusia. Maka orang disebut umur yang baik ketika perjalanan hidupnya baik. Sebaliknya manusia disebut perjalanan hidupnya jelek, berarti dia punya umur yang buruk. Ketika Allah bersumpah untuk menyatakan kesesatan yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya kaumnya Nabi Lut mereka terjebak dalam kesesatan dan mereka bingung dengan kesesatannya. Ketika Allah Ta'ala mau menyebutkan tentang kesesatan umatnya Nabi Lut, Allah bersumpah dengan umur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sebutkan umur itu isinya apa? Perjalanan hidup. Maka sebagian ulama seperti keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya bacakan di sini ya. Diriwayatkan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, Ibnu Abbas mengatakan, ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menciptakan jiwa yang lebih mulia melebihi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin illa bihayatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun manusia di muka bumi ini selain kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya ada satu ayat ini yang menyebutkan umur manusia yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka
terjebak dalam kesesatan. Maksudnya siapa itu? Mereka di sini kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah. Pada waktu Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Masruq Ibnul Ajda, salah satu di antara ulama tabi'in. Kenapa disebut Masruq? Masruq itu artinya yang dicuri. Karena dia pernah diculik waktu kecil. Kemudian balik-balik, setelah waktu sekian lama dia balik. Akhirnya digelari dengan Masruq. Disebutlah dengan Masruq. Anak yang pernah dicuri. Masruq ini muridnya Aisyah. Beliau pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apa sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah balik tanya kepada Masruq, "Ala taqra'ul Qur'an?" Kau baca Quran enggak? Jawab Masruq, "Bala, iya saya baca Quran." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka subhanallah, Al-Quran yang merupakan kitab yang tertinggi derajatnya, yang isinya dikatakan oleh Allah hudan wa nur, sebagai cahaya dan petunjuk, terwujud dalam dunia nyata dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang mewakili Al-Quran yang dibumikan di atas muka bumi ini. Bagaimana bentuk Al-Quran yang dibumikan? Itulah praktek Nabi SAW. Sehingga kenapa beliau SAW dijadikan sebagai panutan utama bagi seluruh manusia? Karena beliau adalah perwujudan kitab yang paling mulia di muka bumi. Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai manusia puncak dalam masalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapapun yang menghendaki Allah dan hari akhir. Baik. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan semua akhlak baik para nabi masa silam terkumpul pada Nabi Muhammad SAW. Kebaikan-kebaikan para nabi masa silam terkumpul pada sosok Rasulullah SAW. Ada istilah seperti ini. Nabi yang paling tegas dan dakwahnya paling keras adalah Nabi siapa? Musa alaihissalam. Sampai dikatakan bu'itha Musa bil jalal. Musa itu diutus dengan membawa prinsip ketegasan. Sehingga saking tegasnya, toleransi kesalahan di syariatnya Musa itu hampir nggak ada. Maka di zaman Musa alaihissalam, orang yang salah ketika tobat, cara tobatnya berat. Gimana Pak contoh cara tobatnya? Yang berbuat syirik diapain? Yang buat syirik diapain? Dibunuh. Kalau di zaman syariat Muhammad SAW, orang berbuat syirik masuk Islam, tobatnya diapain Mbak setelah tobat? Diterima tanpa hukuman. Yang penting dia mau bertobat. Bani Israel yang menyembah patung pedet, yang menyembah patung anak sapi, ketika Musa pulang dan beliau menjumpai peristiwa ini, akhirnya mereka dikumpulkan. Allah perintahkan kalian untuk membunuh diri-diri kalian. Bentuknya gimana Pak? Semuanya dikumpulkan jadi satu, disuruh bawa senjata, sekarang kalian bacok-bacokan. Suruh saling membunuh. Jadi bukan membunuh diri kayak harakiri gitu ya. Tapi yang dilakukan adalah kalian saling membunuh. Coba, di hadapannya ada bapaknya, di hadapannya ada anaknya, ada saudaranya, ada teman dekatnya. Mana mungkin dia kuat untuk menebaskan pedang ke arah bapak atau anaknya? Sehingga dalam situasi itu mereka nggak sanggup. Maka Musa berdoa kepada Allah meminta keringanan agar mereka diringankan beban hukumannya. Ternyata bukan diampuni, tapi diturunkan awan gelap, terjadi mendung gelap ya. Ada kabut yang gelap yang menutupi mereka. Dalam posisi itu kemudian Musa perintahkan,
Sekarang kalian saling membunuh. Maka mereka menebaskan pedangnya, nggak tahu yang mungkin ini mengenai bapaknya, atau mengenai anaknya, atau mengenai saudaranya. Bisa jadi saat mereka menebaskan pedangnya, mereka kena duluan. Ada banyak sekali orang yang meninggal ketika itu. Dan nggak ada hukuman semacam ini berlaku bagi syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam posisi ketika mereka terkena najis pakaiannya, apa yang dilakukan? Diiris, ya, dipotong. Sehingga pakaiannya bolong-bolong. Nggak ada toleransi. Kita kalau kena najis diapain? Cukup dicuci. Bahkan sampai seorang wanita lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini baju, ketika saya haid pakai ini, saya suci pakai ini. Maka di baju itu ada bekas darah haid. Apa yang harus saya lakukan?" Nabi SAW mengatakan, "Takrusuhu thumma takussuhu thumma tadummuhu bilma' wala yadurruki atharu." Kamu siram, kamu gosok, siram lagi, dibilas, sudah. Setelah itu kalau masih ada bekasnya, enggak masalah. Itu dalam Islam. Bekas najis nempel karena enggak bisa dibersihkan, padahal sudah digosok-gosok, tetap enggak hilang, diizinkan oleh Nabi SAW untuk tetap dipakai. Enggak ada Pak yang kayak gini di zaman syariat Musa. Kalau dulu bolong itu sudah. Bukan dicuci, tapi dibolongi, Pak. Sehingga Anda bisa bayangkan ya, orang punya celana lubang, itu berarti kasar seringnya kena najis. Itu di masa Nabi Musa alaihissalam. Maka para ulama mengatakan, bu'itha Musa bil jalal. Musa itu diutus oleh Allah dengan membawa prinsip ketegasan. Syariatnya demikian tegas. Bahkan Bani Israel ketika mereka itu bangun tidur, di depan rumahnya sudah ada daftar dosa yang dilakukan kemarin setiap pagi. Andaikan itu terjadi pada kita, Pak, mungkin kita akan menjadi orang yang sangat malu karena dosanya ditampakkan di depan rumah masing-masing. Di rumah Pak Ijo ada daftar dosa Pak Ijo. Di rumah Bejo ini daftar dosa Bejo. Ya. Di rumah Mukidi ada daftar dosa Mukidi. Nggak ada kesamaan nama kan? Alhamdulillah. Ya. Karena nanti saya diprotes kalau pakai kesamaan nama. Baik. Sehingga Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala dengan ketegasan. Kebalikannya, Nabi Isa. Dakwahnya Nabi Isa dipenuhi dengan suasana lemah lembut. Suasana kasih sayang. Dan beliau ketika berdakwah birra'fah. Lebih pada suasana kedekatan, lemah lembut dan kasih sayang. Maka Nabi Isa sering diistilahkan dengan bu'itha Isa bil jamal. Isa diutus oleh Allah dengan aneka keindahan. Suasana syariatnya adalah syariat yang jamil, syariat yang indah. Baik, Nabi Muhammad SAW menggabungkan keduanya. Beliau menggabungkan keduanya sehingga beliau disebut dengan bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil kamal. Maka ada 3 kalimat, bu'isa Musa bil jalal, wa bu'itha Isa bil jamal, wa bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil kamal. Al kamal artinya kesempurnaan. Sehingga dalam masalah dakwah pendekatan Nabi SAW kasih sayang. Tapi kalau sudah urusan hukum Allah, beliau tegas. Tidak boleh ada perubahan. Sampai ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum termasuk Bani yang terhormat di kalangan suku Quraisy. Bani Makhzum itu baninya siapa? Abu Jahal. Itu berasal dari Bani Makhzum. Khalid ibn Walid bin Mughirah. Itu juga dari Bani Makhzum. Sehingga di tengah Bani Makhzum ada pemuka-pemuka Quraisy. Maka Bani Makhzum termasuk Bani yang mulia. Bahasa kita ya, suku terhormat ketika itu. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum maling, Pak, mencuri. Ketangkap, akhirnya disidang oleh Rasulullah SAW dan diputuskan wanita ini potong tangan. Ramai masyarakat Quraisy.
Ini wanita dari suku yang mulia, kenapa harus dipotong tangan? Gimana caranya biar hukuman potong tangan ini bisa dibatalkan? Maka kasak kusuk para sahabat, siapa yang bisa meminta kepada Nabi SAW untuk membatalkan hukuman itu? Sehingga agar dikasih amnesti, hukuman itu tidak jadi dilakukan. Yang datang siapa? Usamah bin Zaid. Kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ada keterangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Usamah berusaha untuk meminta kepada Nabi SAW agar memberikan amnesti, hukuman potong tangan itu nggak jadi dilakukan. Apa kata Nabi SAW? Beliau marah kepada Usamah. Dan beliau mengatakan, atashfa'u fi hududillah? Apakah kamu mau memberikan syafaat untuk membatalkan hukum Allah? Wa aymullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan yang maling itu Fatimah, tak potong tangannya. Sehingga dalam urusan hukuman Allah, dalam urusan undang-undang, beliau tegas. Tapi ketika pendekatan dakwah, Masya Allah, Nabi SAW menggunakan pendekatan yang demikian santun, demikian terhormat, demikian baik. Budi pekerti beliau lebih ditonjolkan, sehingga tidak ada satupun manusia yang mencacat Nabi SAW dari sisi akhlak. Gak ada satupun pengalaman Nabi SAW berdusta, tidak ada pengalaman Nabi SAW khianat. Bahkan sampai ketika Nabi SAW hijrah, Ali bin Abi Thalib disuruh apa? Tinggal di kamarnya. Itu dipeseni, Pak. Dipeseni oleh Nabi SAW. Ini ada beberapa barang titipan. Barang A, barang B, barang C, barang D. Ini miliknya beberapa orang. Barang A miliknya X, barang B miliknya Y, barang D ini miliknya Z. Kamu nanti tolong kembalikan. Padahal X, Y, Z ini orang kafir. Jadi selama 13 tahun Nabi SAW dimusuhi oleh orang-orang musyrikin, tapi kepercayaan mereka kepada Nabi SAW nggak hilang. Mereka itu titip barang berharga kepada Nabi SAW. Padahal itu dimusuhi loh, Pak. Karena mereka tahu Muhammad tidak mungkin khianat. Sampai pada posisi ketika beliau berdakwah, mereka itu masih menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah SAW. Sehingga saat beliau hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau itu pesan sama Ali bin Abi Thalib, tolong barang-barang ini kembalikan ke pemiliknya. Ini punyanya si A, ini punyanya si B, ini punyanya si D, kamu kembalikan. Masya Allah. Baik. Dalam kondisi inilah Nabi SAW menjadi manusia yang dakwahnya paling luas. Bahkan kedermawanan beliau terkenal di mana-mana, sebagaimana kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika ya, ada kepala suku yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kambing satu lembah. Kemudian kepala suku ini pulang ke daerahnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad a'ta atiyatan lam yakhshal faqah." Wahai masyarakatku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah memberikan pemberian yang membuktikan kalau dia nggak takut miskin. Itu kan nggak ada di tempat kita, Pak. Ada nggak orang yang hibah 1 miliar? Ada? Hibah 1 miliar ada? Kalau wakaf 1 miliar mungkin ada ya. Tapi dikasihkan ke orang, ke tetangganya, atau ke siapa yang kemudian diharapkan orang ini nanti bisa masuk Islam, dengan nilai 1 miliar mungkin nggak ada. Nabi SAW ngasih 100 onta. 100 onta itu berapa, Pak? 1 onta kurang lebih 20 juta kali 100. Berapa itu? 2 miliar. 2 miliar. Masya Allah. Dan gak ada orang seperti itu. Sehingga Nabi SAW ketika memberi itu, Masya Allah, gak perhitungan. Sampai dikatakan ketika beliau memberi tidak takut miskin. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak semacam ini hanya mungkin bisa jadi cerita, tapi kita disyaratkan untuk meniru Nabi SAW semampunya.
Semampu yang bisa kita lakukan, mari kita tiru akhlaknya Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang masalah adab dan akhlak. Ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa adab dan akhlak itu ada adab dan akhlak kepada Allah, kepada Khalik, dan ada adab dan akhlak kepada makhluk. Sehingga pemahaman kita, kalau kita bicara tentang akhlak, jangan hanya dipahami akhlak kepada makhluk, baik hati kepada makhluk. Karena termasuk di antara bagian dari akhlak yang penting untuk diperhatikan adalah akhlak kepada Khalik. Dan akhlak kepada Khalik ini diutamakan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian harus memiliki rasa malu kepada Allah sebagaimana kalian malu di hadapan orang yang paling kalian segani. Coba Pak, orang yang paling kita segani yang saat ini masih hidup siapa? Mungkin kita punya orang-orang yang berbeda ya. Misalnya, saya paling segan dengan bapak saya. Si A paling segan dengan pamannya atau Pak D-nya atau tokoh masyarakat di tempatnya. Kita kalau berbuat maksiat di hadapan orang yang tidak kita segani, mungkin kita berani. Tapi kalau kita kepergok berbuat maksiat di hadapan orang yang kita segani, rasanya gimana Pak? Gak enaknya itu ke bawah tidur Pak. Rasanya gak enak sekali. Sampai mungkin kita akan melakukan klarifikasi berkali-kali. Karena kita merasa sangat malu. Nabi SAW menyebutkan, kalian harus punya rasa malu kepada Allah melebihi rasa malunya kalian kepada orang yang kalian segani. Baik. Dan bentuk rasa malu kepada Allah, itulah yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan kesalahan. Sehingga ketika orang punya rasa malu kepada Allah, dia tidak akan ngawur kehidupannya. Dan ini merupakan kalimat yang menjadi pesan para nabi. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara nasihat yang menjadi pesan para nabi sejak masa silam adalah kalimat idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Nek ranti isin sakarepmu. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan lakukan sesukamu. Bismillah. Nah, maka orang ketika dia tidak punya rasa malu, maksiat berani nggak Pak? Berani dia. Berbuat jahat dia berani, berbuat maksiat dia berani, sampai kadang yang dulu dilakukan sembunyi-sembunyi, sekarang dilakukan terang-terangan. Terus terang saja Mas ya. Kamu kalau masukkan proposal kayak gini berani berapa? Di depan dia ngomong apa? Terus terang saja, ya. Yang dulu mungkin ketika itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Nanti kita ketemu di sini ya. Nanti kita cari tempat, kamu temui saya di sini, kita ngobrol sebentar. Itu basa-basinya panjang dulu ya. Belakangan ketika manusia sudah mulai berani untuk berbuat maksiat, makin berani, begitu datang, terus terang saja, kamu nanti mau ngasih berapa? Ada kayak gitu Pak? Di masjid ini nggak ada ya? Hah? Di luar yang ada. Sampai dulu dikatakan, orang-orang tua dulu ya. Orang tua dulu, Bapak usia berapa? 70, Masya Allah. Zaman ketika Bapak masih remaja, ada nggak remaja pacaran? Ya. Ada sih, teman sembunyi-sembunyi. Ada tapi sembunyi-sembunyi. Boncengan itu kan seperti kayak timbangan Pak ya. Yang satu di ujung depan, yang satu di ujung belakang. Nggak berani sentuhan. Katanya dulu ya. Saya juga nggak menangi yang kayak gitu. Nggak pernah menjumpai gitu. Jadi kondisi masyarakat semakin jauh dari zaman kenabian, rasa malu mereka semakin hilang.
Setahap demi setahap mereka sering berbuat maksiat sampai pada titik mereka melakukan maksiat itu terang-terangan di depan umum, bahkan kadang mereka pamerkan itu maksiat. Sehingga orang ketika berbuat maksiat, berbuat jahat, sudah nggak ada rasa malu lagi. Dulu mungkin orang pacaran tuh sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan tetangganya itu takutnya kayak Masya Allah. Sekarang apel itu difasilitasi. Ya. Masnya mau ketemu anak saya? Ya. Silakan naik aja, nggak apa-apa, dia sendirian di kamar. Ya? Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak kayak gitu? Ya, kalau anaknya mau jadi korban silakan. Baik. Ini alarm abandon. Alarm syurga. Baik. Jadi di saat manusia semakin jauh dari zaman kenabian, maka mereka ketika berbuat maksiat semakin berani. Termasuk juga jamaah dalam masalah halal haram. Dulu orang ketika melakukan praktek perbuatan haram dalam masalah muamalah itu mungkin sembunyi-sembunyi. Jangan sampai tahu ya. Ini sebenarnya duit yang nggak benar. Sekarang orang nggak peduli. Sampai jadi motivasi. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Sehingga kalau dulu orang punya harta haram itu malu mengeluarkan. Kalau sekarang, Mas, hari gini Mas ya, nyari yang haram aja susah, mikir yang halal. Kalimat ini tujuannya apa? Seolah-olah memotivasi, udahlah kamu kalau berada di yang haram, bertahan aja dulu. Sekarang itu susah nyari kerjaan. Nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Seolah-olah mereka saling motivasi. Silahkan bertahan nyari yang haram, gak masalah. Masya Allah. Kata siapa nyari haram gak masalah? Itu bukti pembenaran dari sabda Nabi SAW. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak lagi peduli batasan halal dan haram. Sehingga dia melakukan pelanggaran dilakukan secara terang-terangan. Akhlak kepada Allah hilang disebabkan karena rasa malunya hilang. Baik. Karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu perhatikan akhlak kepada Allah adalah akhlak yang tertinggi. Dan karena itu tidak berakhlak kepada Allah puncak disebut sebagai kedzaliman puncak. Apa bentuk kedzaliman puncak? Berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim." Wahai putraku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Dan syirik disebut oleh Allah sebagai zulmun adzim, kezaliman yang sangat besar. Karena perbuatan syirik adalah bentuk kezaliman terhadap hak yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terheran, Pak, kalau ada orang ya yang katanya baik dengan masyarakat, baik dengan lingkungan, tapi dia zalim kepada Allah dengan melakukan aneka perbuatan kesyirikan, atau dia nggak mau sholat, atau dia tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai hamba Allah, maka orang ini hakikatnya tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai jam berapa ini? Anda masih kuat dengarkan celoteh saya? Masih? Merem enggak? Sampai jam 8 malam? Atau mau tanya jawab? Genepin sampai jam 6? Masih berapa menit? 17 menit, masih lama ya. Karena mendengarkan itu katanya lebih berat daripada bicara. Saya mau izin dulu ya. Baik, ini disclaimer. Kalau saya diprotes, saya sudah sampaikan di depan. Saya lanjutkan.
Akhlak berikutnya adalah akhlak kepada siapa? Makhluk. Dan akhlak kepada makhluk ini bagian dari asas kebaikan seseorang. Orang dinilai baik dan buruk, salah satunya dilihat dari akhlaknya kepada makhluk. Dan kata Nabi SAW, ini termasuk di antara sebab yang paling banyak mengantarkan orang ke surga. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan, apa hal yang paling banyak yang mengantarkan orang menuju surga? Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, yang ini mewakili akhlak kepada Allah. Dan yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW juga ditanya, wasuila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan beliau ditanya, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, al-fammu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Sehingga dosa manusia terbesar yang paling banyak mengantarkan ke neraka karena pelanggaran disebabkan lisan dan pelanggaran disebabkan farji. Bentuk pelanggaran lisan apa? Aneka ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Terutama, mohon maaf, lisan yang sering menggibah, menggunjing, lisan yang sering mengumpat orang lain dan seterusnya. Dan posisi wanita dalam hal ini lebih kuat dibandingkan lelaki. Maka Nabi SAW mengatakan, khuliqatil mar'atu min dila' wa wajud dila' a'laha. Manusia itu diciptakan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian atas. Mengisyaratkan bahwa bagian paling bengkok dari wanita adalah bagian mana, Pak? Atas. Maksudnya lisannya. Makanya kata orang Jawa, lambe-lambe lanang. Lambe lanang mau lambe wedok? Lambe wedok. Karena peluang mereka untuk menyakiti orang lain dengan lisannya besar. Coba Bapak ya, bayangkan. Orang kalau menyakiti pakai tangan, sejarak berapa bisa dijangkau? 1 meter. Atau mungkin 2 meter. Ya. Sepanjang dia bisa melompatkan tangannya ini ke arah sasaran. Itu lelaki ya. Tapi kalau orang menyakiti orang lain dengan lisan, bisa tembus tembok. Bahkan bisa nembus kuburan. Orang mati bisa nggak digunjing? Bisa. Itulah bahayanya lisan. Dia bisa menyakiti orang lain tanpa batas waktu dan ruang. Maka Nabi SAW ingatkan untuk jaga lisan. Jaga lisanmu baik-baik. Wahal yakubbun nas illa hasaida alsinatihim. Karena banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka disebabkan karena hasil dari lisannya. Dia nggak sadar ucapan yang dia ucapkan ternyata bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah lafaz dikeluarkan oleh manusia kecuali di sana ada raqibun atid. Malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud ucapan yang dicatat oleh malaikat ini? Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang disampaikan oleh Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas, bahwa lafaz yang dicatat oleh malaikat itu meliputi semua lafal, baik yang ada konsekuensi dosa maupun yang tidak ada konsekuensi dosa. Contoh yang tidak ada konsekuensi dosa ya ucapan-ucapan mubah ya. Bapak ngobrol dengan temannya untuk urusan berita dunia,
bapak ngobrol dengan temannya untuk urusan ekonomi. Yang penting pokoknya tidak ada bentuk yang haram. Ini juga dicatat. Bahkan ya, termasuk mengerang ketika sakit itu dicatat. Imam Ahmad itu pernah sakit. Orang kalau demam tinggi kan kadang keluar suara, Pak, ya. Itu diingatkan. Ya Aba Abdillah, inna Allah yaktubu kulla syai'in min abdi hatta aninal marid. Wa Imam Ahmad, Allah mencatat semua yang diucapkan oleh hamba sampai mengerang yang diucapkan oleh orang sakit. Begitu mendengar ini Imam Ahmad langsung diam. Sampai seperti itu dicatat. Apalagi ngobrol masalah politik ya. Kadang saling menyudutkan antara nomor 4, 5 dan 6 kan. Apalagi. Makanya mending kita istirahat ini lisan kalau tidak mengucapkan kalimat yang benar. Nabi SAW ngasih peringatan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang benar, atau kalau enggak pilih diam. Bahkan bisa jadi diam itu lebih susah daripada ngomong, ya Pak. Maka sampai ada seorang ulama yang menasihatkan, ta'allamus sumta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana Bapak Ibu belajar bicara. Kita kan ada pelajaran public speaking kan gitu ya. Ada enggak belajar public silent? Ada? Jadi sampai bicara itu dipelajari. Mulai dari kita kecil itu. Belajar public speaking, belajar bagaimana pintar bicara dan seterusnya. Bagi para ulama kebalikannya. Ta'allamus sumt. Belajarlah untuk diam. Kama tata'allamunal kalam, sebagaimana kalian belajar bicara. Karena kepleset ketika bicara jauh lebih besar daripada kepleset ketika diam. Baik. Ini lambang akhlak. Lisan itu lambang akhlak. Maka jadilah orang yang bisa diterima oleh masyarakat karena pintar jaga lisan. Kadang mohon maaf ya, ada sebagian di antara orang itu yang Masya Allah, lisannya ditakuti oleh orang lain. Penampilan orangnya Pak, mungkin cakep, penampilannya cantik ya. Ketika kumpul sama teman-temannya, bahkan kadang dandan, rapi. Tapi lisannya ditakuti oleh orang lain. Orangnya, penampilannya nggak ditakuti Pak. Bukan penampilan serem, menakutkan, kayak buto itu bukan. Tapi lisannya lebih ditakuti. Ini orang kalau datang, kalau nggak nyelekit, nyelekut. Ada kayak gitu? Hah? Di sini nggak ada ya? Alhamdulillah. Nah itu contoh ada orang yang Masya Allah. Dia kalau udah kumpul, yang lain tuh takut. Jangan-jangan nanti saya disakiti, jangan-jangan nanti saya kajian belum selesai itu sudah digerendengi di belakang. Nah, karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami punya tetangga, dia rajin salat, rajin tahajud, rajin puasa. Walakin tu'dhi jaraha. Tapi ini orang suka menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Apa jawab Nabi SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Orang kayak gini nggak ada nilai baiknya. Dia nyemplung neraka. Wa dzikra an imra'atin. Dan kemudian diceritakan ada seorang ibu-ibu, salatnya biasa saja. Salat wajib dia kerjakan, puasa wajib dia kerjakan, wa tasaddaqa bil akid, dan dia sedekah dengan potongan-potongan roti. Jadi sedekahnya nggak sedekah besar ya. Dia punya potongan-potongan roti itu yang disedekahkan. Walakin la tu'dhi jaraha, tapi dia tidak pernah ganggu tetangganya.
Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Orang kayak gini di surga. Maka mari kita jaga amal kita untuk bisa tetap berada di timbangan amal kita. Jangan kita berikan kepada orang lain disebabkan karena kita sering menggunjing orang lain, sering mendolimi orang lain, mengumpat orang lain. Itu sama dengan kita nyumbang amal kita kepada orang lain. Sayangi amal ini dan jangan diberikan ketimbangan orang lain. Wallahu a'lam. Baik, agar konsentrasi Anda kembali pulih, ya, maka mungkin pengantarnya sampai di sini, dan di sisa waktu kita bisa lanjutkan dengan sesi tambahan sebagaimana tadi disampaikan di pengumuman. Kita buka sesi saran, kritik dan masukan dari para jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua yang tadi disampaikan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Baiklah, ikhwatul iman, untuk memperdalam materi kami akan membuka sesi tanya jawab. Insya Allah waktunya sampai jam 7 karena ini ada beberapa pertanyaan baik yang tertulis, namun kita juga akan kami tawarkan untuk pertanyaan secara lisan. Untuk yang season pertama ini kami beri kesempatan kepada ikhwan 2 orang dan akhwat 2 orang. Betul. Apa? Yang angkat tangan dingin-dingin. Bantu. Siapa tadi, Pak? Oh, Pak, nanti bisa dibacakan, Pak? Bisa. Oh. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kisah Nabi Muhammad SAW yang berakhlak baik terhadap orang Yahudi yang buta. Kisah ini sangat masyhur kita dengarkan. Bagaimana kisah tersebut? Yahudi buta yang diapain beliau? Yang disuapkan. Oh, disuapkan. Wallahu a'lam. Baik. Yang perlu kita pahami begini. Kalau Bapak Ibu memperhatikan suasana tata kota Madinah di zaman Nabi SAW, ketika itu perumahan penduduk di masa itu mengelompok. Jadi kaum muslimin mereka tinggalnya rata-rata di dekat Masjid Nabawi. Kemudian ada beberapa kampung-kampung kecil di sekitarnya. Lalu orang Yahudi mereka mengelompok sendiri, mereka punya tempat tinggal sendiri, bahkan kadang mereka punya punya istana ya, atau punya benteng. Mereka punya benteng sendiri. Bani Quraidah itu berada di daerah sekitar Masjid Quba. Bani Nadir juga tidak jauh dari Masjid Quba. Mereka tinggal di situ. Sehingga mereka mengelompok punya kampung-kampung sendiri. Nah, wallahu alam, mengenai kisah Nabi SAW menyuapi orang buta Yahudi, saya tidak tahu tentang riwayatnya. Namun yang ma'ruf juga adalah Nabi SAW ketika berangkat ke masjid itu sering diludahi oleh lelaki Yahudi yang dia punya rumah lantai 2. Sehingga setiap kali Nabi SAW berangkat ke masjid diludahi. Dan beliau memaafkan sampai akhirnya si Yahudi ini sakit. Nah, saat sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW dan dimaafkan oleh Nabi SAW. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Nah, cerita ini yang kedua ini ada sebagian fatwa yang menegaskan kisah ini palsu. Dan sisi palsunya diantara indikasinya adalah Nabi SAW kalau ke masjid itu nggak pernah lewat kampung manapun. Rumah beliau itu berada di sekitar Masjid Nabawi. Rumah Aisyah mepet dengan Masjid Nabawi, rumah Hafsah juga dekat dengan Masjid Nabawi, dan semuanya mepet-mepet dengan Masjid Nabawi.
Kalau disebut beliau jalan ke masjid, kemudian diludahi oleh orang Yahudi, kan berarti beliau sebelum ke masjid, mungkin kemana dulu, ya gitu, lewat jauh, ke kampung Yahudi, baru balik lagi ke masjid. Itu tidak mungkin. Sebab Nabi SAW tidak melakukan aktivitas seperti itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW setiap kali ke masjid diludahi Yahudi, ini mungkin salah dari sisi tidak tahu peta kota Madinah di zaman beliau. Rumah beliau itu mepet dengan masjid. Nggak mungkin beliau berangkat ke masjid, kemudian lewat di depan rumah Yahudi. Dan kisah ini dinyatakan sebagai cerita yang dusta dalam fatwa Islam. Kemudian ada satu kisah yang sahih, riwayat Bukhari. Ada anak Yahudi, masih remaja, tapi belum balik. Dia suka membantu Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi SAW butuh sesuatu, kadang anak Yahudi ini, remaja Yahudi ini ikut membantu beliau. Sampai satu ketika si remaja Yahudi ini sakit. Kemudian dijenguk oleh Nabi SAW. Dan saat Nabi SAW menjenguknya, beliau meminta kepada si remaja Yahudi ini untuk masuk Islam. Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Di samping anak Yahudi ini ada bapaknya, Yahudi. Maka si anak ini melihat ke arah wajah bapaknya. Maksudnya minta persetujuan dari sang bapak. Lalu bapaknya mengatakan, Ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi kalau memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan Abul Qasim, dengan kunyah beliau. Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Akhirnya si anak ini mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, tidak selang beberapa lama anak ini meninggal. Lalu Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Itu dua yang saya ketahui, yang satu sahih dan yang satu dinyatakan palsu. Kalau yang tadi tentang menyuapi orang buta Yahudi, saya belum mendapatkan keterangannya. Allah. Ustaz, orang alim yang mengingatkan Imam Ahmad bisa mulai Ustaz. Orang alim yang mengingatkan Imam Ahmad perihal yang mengenai catatan oleh Ahmad. Waktu Imam Ahmad bin Hanbal sakit, di posisi beliau sakit diingatkan oleh murid-muridnya. Tapi tidak disebutkan di situ siapa nama muridnya. Yang jelas beliau disampaikan kepada beliau bahwa Imam Mujahid mengatakan, Innallaha yaktubu kulla syai'in hatta aninal marid. Allah mencatat semua yang keluar dari manusia sampai mengerang yang diucapkan oleh orang yang sedang sakit. Wallahu a'lam. Silakan yang berikutnya. Oh, Masya Allah. Ini panitia yang membagi mikrofon ya. Bismillah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan Anda, bagaimana cara menjawab syubhat atau pertanyaan tentang bagaimana bisa orang yang mempunyai akhlak yang baik dan mungkin mempunyai kontribusi yang banyak untuk orang banyak dan juga perdamaian dunia, tapi pada akhirnya dia harus masuk neraka karena dia non-muslim. Ada banyak orang baik, tapi dia tidak mau masuk Islam. Dan syarat untuk bisa masuk Islam harus mengucapkan kalimat syahadat. Terus kebaikan non-muslim ini dibalas di mana? Kan dia sudah berbuat baik. Jawabannya dibalas di dunia. Semua kebaikan non-muslim dibalas di dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan kepada orang-orang kafir saat mereka berada di hukuman neraka. Coba. Gimana kalimatnya? Kalian telah memborong thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika orang-orang kafir telah ditampakkan di hadapan neraka. Allah katakan adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya
wastamta'tum biha. Kalian telah memborong seluruh balasan kalian ketika kalian hidup di dunia dan kalian telah menikmatinya. Maka kalaupun ada orang non-muslim yang dia berbuat baik, yang sifatnya kebaikan sosial. Kebaikan sosial itu ya kayak menderma, kemudian dia menyantuni orang miskin, anak yatim dan seterusnya. Apakah amal dari orang kafir ini dibalas oleh Allah? Jawabannya dibalas tapi di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal mereka untuk dibalas di akhirat. Sebab orang kafir di akhirat itu la khalaqa lahum, enggak ada jatah sama sekali. Karena itu di surat At-Taubah Allah tegaskan, "Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi nafkah mereka itu diterima oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ilustrasinya kayak gini, Pak. Kalau orang menjalankan tugas di sebuah lembaga pendidikan atau dia menjalankan tugas di sebuah perusahaan tapi dia belum terdaftar, diterima atau tidak? Misal ya, ada si A belum terdaftar sebagai mahasiswa UGM. Tapi dia sering main ke UGM, kadang nyelonong ikut kuliah, ya. Lalu dosen ngasih tugas, oleh si A dikerjakan, dan dia bisa ngerjakan dengan baik, selesai. Distorkan ke dosen. Ditanya, nomor NIK kamu berapa? Nggak ada. Nah, kamu belum terdaftar jadi mahasiswa ngerjakan kayak gini, diterima nggak? Ya percuma saja. Sama halnya seperti orang kafir. Undang-undangnya, amal yang diterima itu dari orang yang beriman baru beramal soleh. Kalau dia tidak beriman, maka amal solehnya tidak sah. Itu undang-undang. Dan Allah punya undang-undang. Dan undang-undang Allah tidak bisa berubah. Allah telah tetapkan. Maka kalau ada orang beramal soleh tapi dia tidak beriman, seperti ada orang yang dia mengerjakan tugas belum terdaftar, tugasnya tidak diterima. Ada orang yang dia belum terdaftar jadi karyawan di perusahaan X, tapi dia rajin di perusahaan itu. Kadang bantu mompah ban, ya. Kadang bantu resik-resik motor. Loh, kamu kan bukan cleaning service di sini? Iya, saya sukarela di sini. Nanti saya minta gaji. Ya nggak digaji. Kenapa? Dia volunteer, belum terdaftar sebagai karyawan. Kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah logika ini bisa diterima. Maka kalaupun ada orang baik hati di kalangan orang kafir, kita ajak semoga dia mau masuk Islam. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya untuk akhwat, kami persilakan pertanyaannya disampaikan. Jangan tanya jawab ya. Terima kasih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau zaman sekarang kan semenjak Rasulullah SAW itu sholat 5 waktu. Dulu waktu zaman Nabi Musa ya, itu sholatnya itu berapa waktu dan berapa rakaat, dan waktunya kira-kira waktu apa saja. Dan yang kedua, ini hadisnya, hadis orang. Nanti akan ada zaman di mana penguasa mereka seperti singa dan menteri-menterinya seperti serigala dan hakim itu para penegak hukumnya seperti anjing. Rakyatnya seperti domba kambing. Bagaimana mereka para domba itu bisa hidup di antara keturunan para singa seperti serigala dan anjing. Kira-kira menyikapi hadis ini seperti apa, Pak Ustaz? Apa ini tergolong gagrah? Padahal ini kan hadisnya sahih. Nah, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti sekarang ini dia semrawut sekali. Nah, seperti apa ini untuk menyikapinya itu, Pak Ustaz? Amat sangat-sangat semrawut sekali. Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pembahasan tentang masalah sholat yang menjadi syariat para nabi. Memang betul bahasanya sholat ini
tidak hanya syariatnya Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi Pancasila, nabi-nabi sebelumnya juga memiliki syariat salat. Nabi Isa alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berwasiat kepadaku untuk melaksanakan salat dan zakat sepanjang aku masih hidup. Tentang Nabi Ismail Allah berfirman, wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Tentang Nabi Ismail Allah menyebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Beliau memerintahkan keluarganya untuk salat dan bayar zakat. Sehingga dalam syariatnya Nabi Ismail juga ada salat dan zakat. Dalam syariatnya Nabi Musa ada salat. Seperti yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat 87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma buyutan bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat. Dan aku wahyukan kepada Musa serta saudaranya untuk menyiapkan rumah-rumah mereka di Mesir sebagai tempat ibadah dan menegakkan salat. Baik. Dan cerita ini global. Saya ulang ya. Cerita kalau para nabi punya syariat salat, itu ceritanya global. Informasi global. Artinya tidak ada rincian. Karena tidak ada rincian, maka kita tidak tahu sholatnya kayak gimana, gerakannya seperti apa, apakah sama seperti gerakan sholat kita, terus berapa rakaat dan seterusnya. Nah, sebab kita tidak punya keterangan dari dalil tentang masalah ini. Ini kan kejadian gaib ya, di masa silam. Karena kita tidak tahu, maka kita serahkan kepada ilmu Allah. Berapa rakaat Pak sholatnya Nabi Musa? Saya nggak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas Nabi Musa punya syariat salat. Tapi berapa rakaat? Wallahu a'lam. Dan itu berlaku untuk semua informasi global yang tidak ada keterangan. Contoh, Ashabul Kahfi itu jumlahnya berapa? Ya? Jumlahnya berapa? Yang disebutkan di Al-Quran berapa? Ada yang mengatakan 3, yang keempat anjingnya, ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya, ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya. Lalu kata Allah, rajman bil ghaib, itu nebak-nebak hal yang gaib. Kalau ada yang tanya, Pak Ustadz, Ashabul Kahfi itu siapa saja sih namanya? Ustadznya belum kenalan. Terus gimana? Ya enggak tahu. Kita serahkan kepada ilmu Allah. Dan mungkin kita tidak perlu kepo yang seperti ini, karena ketika tidak ada keterangan, maka bagian dari adab adalah tidak nebak-nebak. Sebab nebak-nebak itu berarti kurang menjaga sopan santun berkaitan dengan apa? Ilmu gaib, sesuatu yang gaib yang Allah rahasiakan. Baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hadis yang tadi disampaikan. Besok akan ada pemimpin seperti singa. Terus para menterinya seperti serigala. Selanjutnya ada domba. enggak, satu lagi yang kayak anjing tadi apa? Hakimnya seperti anjing, rakyatnya kayak domba. Jujur saja saya baru pertama dengar. Mungkin coba nanti saya cek ya teks Arabnya kayak gimana, ada nggak yang seperti itu. Cuman isyarat mengenai keberadaan pemimpin yang jahat yang dikatakan oleh Nabi SAW, qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil insi, hati mereka seperti setan tapi bersemayam di jasad manusia. Itu disyaratkan dalam hadis yang sahih. Dan keberadaan pemimpin yang dolim itu bagian dari kondisi masyarakat di akhir zaman yang telah disabdakan Nabi SAW. Gak mungkin itu bisa dihindari, karena Nabi SAW menyampaikan ini dan pasti berita beliau itu benar.
Nah, sekarang masalahnya sikap kita bagaimana, Pak? Yang mungkin suasana masyarakat semrawut dan seterusnya. Karena terjadi ketegangan antara bawahan dan atasan. Dan aneka pelanggaran yang terjadi di tengah mereka. Untuk sikap kita, wallahu a'lam. Kita kalau kemudian melawan seperti ini dalam bentuk melawan fisik kan tidak mungkin ya. Dan justru itu akan menimbulkan chaos di mana-mana. Makanya pemberontakan dalam Islam dilarang. Segala bentuk pemberontakan dalam Islam dilarang. Jangan memberontak, jangan memberontak. Nabi SAW mengatakan, "Wa man kharaja minas sultani shibran famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang memberontak pemerintah, walaupun hanya sejengkal, dia tidak mau mengakui kedaulatan pemerintah, sampai akhirnya dia mati, maka dia mati dalam posisi mati jahiliyah. Nah, kita perlu mewaspadai akan hal ini, sehingga kalaupun kita menghadapi ada pemimpin yang zalim dan seterusnya, kekuatan kaum mukminin adalah doa. Apabila dia tidak bisa melakukan perubahan sampai kelas nasional, sampai pada tingkatan atasan, kekuatan dia ada di mana? Doa. Ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la da'autuha lis-sultan." Andaikan saya punya satu doa yang pasti mustajab. Allah ngasih tahu ya, "Wahai Fudail, sekarang kamu doamu yang ini pasti dikabulkan." Apa kata beliau? "La da'autuha lis-sultan." Maka saya akan gunakan doa itu untuk minta kebaikan bagi pemimpin. Itu kalau kita kan, kalau ada doa yang pasti mustajab, Bapak minta apa? Minta tambah? Dalam pikirannya kayak gitu ya. Sehingga orang soleh ini mengatakan, andaikan saya punya satu doa yang pasti mustajab, maka apa yang beliau minta? Beliau akan minta kepada Allah agar pemimpinnya dijadikan sebagai orang baik. Nah, coba kita berdoa seperti itu, bisa nggak? Mendoakan agar pemimpin kita jadi orang baik. Insya Allah. Karena kalau pemimpin baik, nanti pengaruhnya lebih luas. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami dan orang-orang yang menampuk pemerintahan di tengah kami. Itu doa yang bisa kita rutinkan. Mohon kepada Allah kebaikan bagi pemimpin. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan yang tertulis akan kami bacakan. Ini ada sekitar 11 Ustaz. Jadi yang di luar tema mungkin belakangan ya. Dirangkum saja gimana, Pak? Sudah. Oh, sudah. Tes, Mas Afwan satu lagi Ustaz. Oh iya. Kan kerjaannya. Yes, silakan. Ibu-ibu 2 Pak ya, jangan 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Kami sangat bersyukur bertemu pada pertemuan pada hari ini. Izinkan kami untuk bertanya, yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai doa iftitah. Banyak sekali, ada beberapa doa iftitah yang kami tahu. Doa iftitah yang mana yang afdol dibacakan ketika sholat fardu atau sholat sunnah. Terus yang kedua, kami sebagai wanita atau ibu-ibu, hukumnya sunnah ketika beribadah di masjid. Nah, hukum sunnah itu difahami. Jadi ketika wanita ke masjid itu, ngapain ke masjid?
sholat, berbeda kan di rumah. Itu bagaimana arahannya? Terus yang bagaimana cara menggerakkan hati kaum muda yang selama ini kami perhatikan sangat mudah untuk berjamaah di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa iftitah yang mana yang paling afdal? Ada banyak versi doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat bagus apabila Bapak Ibu hafal lebih dari satu versi. Karena salah satu di antara manfaat ketika kita punya banyak versi doa iftitah itu menghilangkan kecurigaan. Contohnya kayak gini. Kamu kalau baca doa iftitah gimana? Oh, saya baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Oh, salatnya Muhammadiyah. Yang satunya ditanya, kalau kamu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. NO. Sejak kapan ada doa iftitah Muhammadiyah dan NO? Padahal dua-duanya dari Rasulullah SAW. Allahumma ba'id baini, hadisnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW ketika salat, beliau diam sejenak, artinya makmum enggak dengar. Lalu Abu Hurairah tanya selesai salat, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu annaka," aku melihat Anda ini diam sejenak. "Tasqutu hunaiha. Famadza taqul?" Aku melihat Anda itu diam sejenak, apa yang Anda baca? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Allahumma ba'id baini," sampai akhir dari doa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya. Kata Ibnu Umar, suatu ketika saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendengar ada orang yang membaca kalimat tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil mutakallim?" Siapa tadi yang mengucapkan kalimat ini? "Saya ya Rasulullah." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku melihat ada sekian malaikat yang mereka berebut untuk mencatat doa ini, siapa yang pertama akan mengantarkannya kepada Allah." Kata Ibnu Umar, sejak saat itu saya tidak pernah tinggalkan kalimat ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard itu ada di riwayat yang lain. Maka kalau baca dua, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, itu menggabungkan dua riwayat. Menggabungkan dua hadis. Kalau hadisnya Ibnu Umar hanya sampai bukratan wa asila, jadi lebih pendek. Maka yang seperti ini mungkin bisa disesuaikan. Kalau kita sholat jamaah, mungkin kalau iftitahnya terlalu panjang, nanti dicurigai makmum, jangan-jangan imamnya lupa. Iki lupa ini bapak sholat maghrib, dikiranya sholat asar kan gitu. Makanya nggak dikeraskan, ditungguin baca fatihahnya, ternyata nggak dibaca-baca. Tayyib. Maka mungkin bisa diperpendek dengan baca apa? Allahu akbar kabira atau yang semisal. Kemudian yang kedua, bagi wanita salat di masjid itu dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hadisnya riwayat Bukhari, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahum." Janganlah kalian melarang para wanita, hamba-hamba Allah wanita untuk datang ke masjid Allah, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sehingga di bagian depan Rasulullah SAW melarang para suami ketika istrinya mau ke masjid. Tapi di bagian belakang Nabi SAW menjelaskan mana yang lebih afdal bagi para wanita. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW. Wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin sholat di masjid Anda. Istimewanya apa ketika itu?"
yang ngimami Nabi SAW, sholatnya di Masjid Nabawi, dan itu bagian depan dapat raudhah. Orang dulu ketika sholat di Masjid Nabawi mungkin tiap hari dia bisa dapat raudhah. Kalau sekarang kan harus pakai ngantri panjang, kepanasan dulu lama gitu ya, baru bisa dapat raudhah. Dulu mungkin tiap 5 waktu bisa dapat raudhah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku tahu bahwasanya kalian para wanita ingin sholat bersama. Kemudian beliau bilang, wa buyutukunna khairul lakum. Tapi rumah kalian lebih baik bagi kalian. Jika perbandingan sholat di rumah bagi para wanita, kata Nabi SAW, dan itu di Madinah ya, yang sholatnya di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik bagi mereka dibandingkan sholat di Masjid Nabawi yang imamnya Nabi. Maka dengan masjid yang lain, kelasnya jauh di bawah ini. Oleh karena itu, ibu-ibu sholat di masjid hal yang baik, tapi yang lebih afdal di mana? Di rumah. Nah, ini kalau kita bicara masalah afdaliyah. Selanjutnya, bagaimana cara menasihati anak-anak remaja yang susah ke masjid? Kalau dia anak remaja laki-laki, memang pendidikan ke masjid itu kalau bisa dimulai sejak masih kecil ya. Diajak sama bapaknya untuk sholat jamaah di masjid, agar dia terbiasa dengan masjid sejak kecil. Ya, meskipun nanti di masjid dolanan pintu ya, kemudian bantingi gelas atau apa, itu resiko ya. Nah, tapi kalau bisa masjid itu ramah anak, ya mungkin tinggal ketertibannya yang dijaga, sehingga mereka kalau ke masjid, saya sarankan tolong jangan dikumpulin jadi satu. Seluruh anak-anak belakang kumpulin jadi satu. Ini anak kalau sudah membangun komplotan anak-anak, bisa lebih berbahaya itu. Maka yang bagus gimana? Mereka ditaruh di soft bersama dewasa, dipisah-pisah. Terutama yang bisa sholat ya. Kalau yang belum bisa sholat nanti ditaruh di ujung. Yang belum bisa sholat itu yang masih tolah-toleh. Tapi yang sudah bisa sholat, yang bisa ngerti gerakan-gerakan sholat, bisa ditaruh di soft dewasa. Baik. Kalau kemudian sudah menginjak usia SMP, kok belum terbiasa dengan ini, nah ini biasanya lebih sulit. Kalau sudah di posisi usia SMP, apalagi SMA, lebih sulit lagi. Nah, kalau anak di usia remaja, SMP atau SMA, agar dia terbiasa dengan masjid, saya sarankan, tolong anak ini Anda ajak bersama orang tuanya ke pesantren. Semalam saja. Datang ke pesantren sebelum maghrib, minta izin kepada pengurus, boleh nggak saya tidur di masjid ini? Nah, ajak dia. Nanti mungkin dia akan melihat kegiatan yang dilakukan oleh para santri dari mulai maghrib sampai isya. Setelah isya mereka ngapain, terus tidur di situ jam 3 santri sudah hadir. Yang mungkin anak kita jam 7 baru bangun, sekarang jam 3 dia sudah melihat aktivitas seumuran dia di masjid. Nah, biar dia bisa mendingin. Tuh lihat, itu teman-teman kamu, seusia kamu, mereka kayak gini aktivitasnya. Sehingga barangkali dia tidak akan, mungkin dia merasa malu ya. Teman-teman saya mungkin ada adik-adiknya secara usia, tapi bisa kayak gini. Semoga kalau kita bisa lakukan seperti itu, nanti semalam lagi di bulan depan, dia akan terbiasa untuk cinta dengan masjid. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan secara tertulis. Ini ada 3 pertanyaan, saya rangkum jadi satu, Ustaz. Masya Allah. Apa perbedaan dan persamaan adab, akhlak, moral, dan norma? Lebih spesifik mungkin dicontohkan kepada tahun baru, peringatan tahun baru. Adab, akhlak, moral, dan norma. Nah, ada ahli bahasa nggak di sini, Pak? Mungkin nanti saya bisa dibantu. Karena
ini kan bicara masalah bahasa ya. Kalau adab dan akhlak, ini istilah syar'i memang, istilah Islam. Apa sih bedanya antara adab dan akhlak? Sebenarnya dalam bahasa Arab, adab itu kajian berkaitan dengan masalah tata bahasa. Maka ada jurusan adab dan sastra. Adab dan sastra, kenapa digabungkan? Karena dia jurusan yang membahas tentang tata bahasa. Di UIN itu ada ya, Fakultas Adab. Fakultas Adab itu bukan berarti belajar tentang bagaimana akhlak bersama orang tua, bukan. Yang dipelajari bahasa Arab. Pernah mendengar Fakultas Adab di UIN? Di UIN Jakarta ada, di UIN Sunan Ampel juga ada. Kenapa disebut sebagai Fakultas Adab? Karena adab dalam bahasa Arab itu pembahasan berkaitan dengan tata bahasa. Bagaimana orang bisa berbahasa yang benar, bagaimana orang bisa berkomunikasi yang benar, itu dipelajari di ilmu adab. Ya? Sedangkan akhlak itu lebih kepada karakter, kepribadian seseorang, kemudian budi pekerti seseorang, itu akhlak. Nah, namun dalam kajian di lingkungan kita, adab sering disamakan dengan akhlak. Tapi adab di situ berkaitan dengan masalah sopan santun. Tindakan apa yang harus kita lakukan sewaktu yang cocok dengan itu. Contoh misalnya, kamu kalau di depan orang tua, kamu yang beradab. Maksudnya apa? Yang sopan. Meskipun bisa jadi dia preman. Tapi preman ketika di depan orang tuanya sopan, maka dia beradab. Di luar rumah dia nggak berakhlak. Kadang ngambil ngambil buah pohon tetangganya, kadang gangguin orang. Di jalanan dia mungkin tidak berakhlak, ketika di rumah dia beradab. Maka dalam hal ini ada perbedaan posisi adab dan akhlak. Adab itu kaitannya dengan sopan santun, sedangkan akhlak kaitannya dengan karakter. Kalau moral itu standar yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengukur kebaikan seseorang. Nah, masing-masing masyarakat kan punya standar ya. Misalnya, antara Bekasi dengan Jogja, mereka punya standar moral yang berbeda. Antara suasana kota dengan suasana pedesaan punya standar moral yang berbeda. Baik, Bapak Ibu kalau mau safar, pamit tetangga nggak? Ya? Pamit tetangga atau tidak? Tidak. Itu budaya kota, Pak ya. Di Jogja, Pak, ada orang safar nggak pamit tetangga. Ya? Nggak bermoral. Sehingga di sana safar itu pamit tetangga. Nggak cuma pamit keluarga ya. Kalau anak mau safar kan pamit orang tua. Suami mau safar pamit istri dan anaknya. Istri mau berangkat pamit suaminya. Itu dalam satu lingkaran keluarga. Sama tetangga itu lo pamit. Sehingga misalnya mau berangkat ke Jakarta sekian hari, itu sampai tetangga datang, nungguin orang ini berangkat. Itu ngayuk ya karto hadiningrat. Karena kalau safar tiba-tiba ngilang itu, nggak pamit, itu bagi tetangga nggak sopan. Nah itu contoh standar moral. Kita punya standar moral yang berbeda antara satu posisi dengan posisi yang lain. Baik. Nah kemudian apa tadi yang terakhir? Norma. Kalau norma kan aturan ya. Aturan yang menjadi standar moral tadi. Di sini Pak, norma yang berlaku, norma adat. Nah, dalam adat dan budaya kita ada pakaian khusus yang perlu dikenakan dan seterusnya. Ya mungkin itu kalau dilihat dari sisi perbedaan penggunaan antara moral, norma, adab dan akhlak. Wallahu a'lam. Baik, untuk sesi berikutnya, pertanyaan ini berasal dari Ustadz sendiri yang mungkin diselingin karena katanya ada hadiah. Ya, diselingin ada Ustadz. Baik, pertanyaannya. Masya Allah. Ini isinya apa ini? Nggak tahu. Mungkin voucher Haji Kuroda ya? Nggak tahu saya.
Ini hadiahnya ada tulisannya Al-Ummahat Peduli. Pertanyaannya, coba lengkapi kalimat tadi. Bu'itha Musa bil Jalal. Lanjutannya gimana? Silakan. Ya, Bapak. Wa bu'itha Muhammadun bil Kamal. Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah. Satu lagi. Ya. Kalau tadi kita menyebutkan bahwa Nabi SAW akhlaknya terbaik, sebutkan dua dalil. Sebutkan dua dalilnya. Masya Allah. Ustaz sudah nggak boleh jawab lagi. Apa dalil Nabi SAW adalah manusia yang akhlaknya terbaik? Nah, silahkan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu. Yang kedua, inni bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Masya Allah, dapat hadiah. Walaupun hadis yang kedua tidak kita sebutkan. Cukup? Diselai dulu. Kita sedikit lagi dengan tulis. Izin bertanya Ustaz, saya telah bertobat dari maksiat yang saya kerjakan. Namun saya merasa Allah berikan hukuman akibat maksiat tersebut. Bolehkah saya mengatakan bahwa hukuman atau ujian tersebut sudah Allah takdirkan karena saya terus saja merasa bersalah? Syukron, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Hal yang perlu kita syukuri adalah ketika hukuman itu disegerakan di dunia. Berarti sang hamba telah diingatkan oleh Allah sebelum dia mendapatkan hukuman di akhirat. Sebab hukuman di akhirat jauh lebih berat dibandingkan hukuman ketika di dunia. Karena itu ketika ada seorang hamba yang dia mengalami musibah, kemudian muncul kesadaran dalam dirinya. Mungkin ini hukuman dari Allah. Alhamdulillah, itu hidayah yang kedua. Karena terkadang ada orang dalam posisi dia tidak dikasih musibah, itu nggak ingat-ingat. Sehingga dia terjebak dalam perbuatan yang haram, dia terjebak dalam praktek yang dilarang, sampai bertumpuk-tumpuk. Hingga pada posisi kemudian dia gagal bisnis, dia sakit, dia sadar. Coba kalau dia nggak dikasih gagal bisnis, nggak sakit, nggak sadar-sadar itu. Ada orang bisnis dengan praktek riba, itu bertahun-tahun praktek riba lagi, dan dia merasa dengan ini dia sukses. Kata orang Jawa dia main diujo, ya. Diujo itu apa? Dilulu, dibiarkan. Sehingga dia dalam posisi dibiarkan tenggelam dalam maksiat, malah dikasih fasilitas. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami berikan istidraj kepada mereka. Bahasa Arabnya namanya istidraj. Min haitsu la ya'lamun, dalam posisi yang tidak mereka sadari. Sampai tiba-tiba di ujung dipedot, ya, langsung diputus oleh Allah, hukuman puncaknya ada di akhirat. Dan itu bisa lebih berbahaya. Maka kalau Anda mengalami seperti yang tadi disampaikan, Anda merasa kayaknya ini hukuman dari Allah dan seterusnya, itulah karakter ulama dalam memandang musibah yang mereka hadapi. Muhammad bin Sirin itu pernah dipenjara. Dan saat beliau dimasukkan ke dalam penjara, beliau itu menyampaikan kepada sebagian muridnya, saya tahu kenapa saya dipenjara. Saya masih ingat satu dosa yang menyebabkan saya dipenjara. Lalu beliau mengatakan, kira-kira 40 tahun yang lalu. Itu diingat 40 tahun yang lalu. Saya pernah memanggil seseorang yang dalam keadaan bangkrut. Lalu saya bilang, ya muflis, hei si bangkrut. Maka dibalas oleh Allah masuk penjara di akhir hayatnya. Dan sebagian ulama mengatakan, hadza alimun rabbani. Muhammad bin Sirin itu seorang yang alim, ulama kibar. Karena dosanya sedikit, jadi beliau tahu
maksiat ini sebab dosanya apa? Kalau kita yang dosanya banyak gak ngerti. Makanya dalam posisi ketika kita diingatkan oleh Allah dengan musibah lalu kita sadar, walhamdulillah, semoga itu penanda Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi kita. Nah, Satu lagi untuk pertanyaan tertulis. panjang sekali itu, Pak. Curhat. Oh. Ada saya keluarga suami istri sudah punya anak. Dia tinggal di rumah istrinya bersama dengan mertua dan saudara-saudaranya. Namun dalam rumah tangga tersebut mertua dan saudara-saudaranya itu sering berkata kotor sehingga mempengaruhi anak-anak beliau. Nah, bagaimana kami bersikap? Karena apakah kami harus pindah? Namun apabila pindah dari rumah tersebut kita belum mampu untuk mandiri. Bagaimana sikap kami untuk menyikapi hal yang seperti itu? Terima kasih. Masya Allah, ini ujian ya. Jika yang dimaksud belum mampu mandiri adalah belum mampu beli rumah, mungkin Anda tidak harus beli rumah. Anda bisa ngontrak ya, dan tinggal terpisah dari orang tua untuk sementara. Anda bisa cari rumah dengan cara sewa. Tidak harus besar ya, yang penting nyaman untuk suami istri dan anak dalam rangka untuk menjaga pendidikan anak. Dan kalau misalnya nggak sanggup untuk kontrak dengan biaya mahal, nanti bisa kontrak dengan yang murah. Yang paling murah jadi marbot kayaknya ya. Gratis. Wallahu a'lam. Saya jadi marbot itu kurang lebih mungkin dari tahun 2004 sampai 2008. 4 tahun. 4 tahun atau 5 tahun. Saya jadi marbot dan jadi kontraktor itu 2008 sampai 2018. 10 tahun. Baru setelah itu punya rumah, alhamdulillah. Nah, Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan dari Ustaz untuk bagian nanti ya. pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu mau jawab nggak? Ada mikrofon di situ? Mikrofon di mana? Ibu-ibu, khusus ibu-ibu ya Ustaz ya, begini ya. Boleh. Ya. Bisa ini ibu-ibu. Pertanyaan untuk ibu-ibu ya. Sebutkan atau belum? Nabi SAW punya beberapa istri ya. Istri beliau yang dinikahi dalam posisi masih gadis, siapa namanya? Coba jawab dulu pakai mikrofon. Siapa? Aisyah. Udah? Yang bawa mikrofon jawab ya. Pertanyaannya, siapa nama mbahnya Aisyah? Ayahnya Ali ya? Ayahnya? Ayahnya Abu Bakar. Abu Abi Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar bapaknya. Ada yang lain? Barangkali ada yang tahu yang lain. Ya? Siapa namanya? Ummu Siddiq. Ummu Siddiq. Bukan. Ummu Siddiq mah di Rawalembu. Ada yang tahu? Baik, Bapak. Abu Khudzafah. Bukan Abu Khudzafah. Abdullah bin Khudzafah itu sahabat yang bukan bapaknya Abu Bakar. Ada Ustaz. Ya, siapa namanya? Oh, sedang googling. Baik. Kita tunggu ya hasil googling. Selanjutnya untuk Bapak-bapak. Pertanyaannya, sebutkan
jumlah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi? Nah, belakang, Masya Allah. Berapa? 7, bukan 3. Ada berapa pendapat di surat Al-Kahfi? Ada 3, coba sebutkan. Baik, monggo Bapak. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 5, 7. Berarti mereka sepakat apa ini? Mereka sepakat apa? Jumlah Ashabul Kahfi itu ganjil. Baik, silakan dapat hadiah ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Silakan. Barakallahu fiik. Ini enggak susah-susah banget ya pertanyaannya. Siapa di antara Bapak Ibu yang paling senior? Tujuh 70. Masya Allah. Ada yang 70,5? Berapa Bapak? 60. Belum, baik dapat hadiah. Hadiah langsung. Ada lagi yang mau dibacakan? Iya. Baik. Selanjutnya, yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang. Ya? Nggak pernah utang? Sepanjang hidupnya? Hampir enggak. Hampir dapat hadiah ya. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Prestasi itu ya. Selanjutnya, hadiah terakhir ya. Yang anaknya paling banyak. Anaknya paling banyak. Berapa Pak? 6. Ada di atas 6? 7. Masya Allah. 7. Ada 2 orang yang 7. Hah? 7. Baik. Jadi ada 2 orang. Maka saya lihat usia ya. Anak Bapak yang paling kecil usia berapa? 6 tahun. 6 tahun. Anda? 2 tahun. Baik. 6 yang menang ya. Barakallahu fikum. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.